Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, akhir-akhir ini kita melihat banyak para mu'alaf yang beredar di dunia YouTube atau dunia internet dengan berbagai macam cara untuk menghina kekristenan, saudara. Jadi yang saya heran, ketika mereka pindah dari Kristen ke Islam, mereka tidak pernah belajar Al-Quran dengan baik untuk menjadi seorang muslim yang baik, saudara. Tapi justru mereka terus belajar Alkitab sepotong-sepotong atau asal copot-copot ayat untuk menghina kekristenan, menjelek-jelekan kekristenan, saudara. Namun saudara harus tahu, saudara mau ngomong model apapun, saudara tidak bisa menghalangi Yesus sebagai Tuhan. Dia tetap Tuhan sepanjang masa. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video, saudara. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Tuhanmu itu nggak pernah mengaku Tuhan. Macam mana mau percaya orang dia sebagai Tuhan? Bahkan dari mulutnya di Bible sendiri banyak yang mengatakan, banyak yang keluar dari mulut Yesus itu mengatakan, sembahlah dia, katanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan kehendak Bapa, katanya. Aduh, kalian nggak percaya itu, mau kalian nistakan itu. Hello, kau yang tidak percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kau tuhankan dia di konsili Nicea. Dilantik dia jadi Tuhan. Mana ada pelantikan Tuhan, coy? Ya, mana ada Tuhan dilahirkan? Tuhanmu itu berpuasa, bersunat, harusnya kau contoh. Macam mana kau mau selamat, ya? Apa yang dikerjakan Tuhanmu tak kau kerjakan, Oten? Di mana pikiran kalian, logika kalian? Aduh, kalian ini termakan doktrin. Keluar dari doktrin itu, Oten. Matilah aku, mau dibodoh-bodohinya pula aku. Ya, itulah sebuah rekaman video yang sudah kita saksikan. Bagaimana seorang mu'alaf, ya saya yakin waktu masih Kristen itu mungkin baca Alkitab itu Senin Kamis, sehingga ketika dia jadi mu'alaf, dia menunjukkan kepada dunia sakit hatinya, menunjukkan kepada dunia bahwa jiwanya kurang sehat, sehingga dia copot-copot ayat firman Tuhan hanya untuk menghina kekristenan. Tidak ada ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan. Tapi banyak ayat-ayat firman Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Pertama, dia mengatakan sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Ya, dalam Matius 12 ayat yang ke-8, Yesus berkata ini, dia yang berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus sendiri berkata dia adalah Tuhan. Dan Yesus juga berkata dia punya kuasa mengampuni dosa. Nabi mana yang bisa mengampuni dosa? Tidak ada nabi sehebat Yesus. Jadi kalau saudara mau koar-koar juga, saudara tidak bisa menghalangi dia sebagai Tuhan. Dia tetap Tuhan sepanjang masa. Di kitab saudara juga mengakui dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Bahkan saudara pun juga orang-orang Islam mengakui bahwa Isa akan datang kembali. Ya, walaupun cerita Isa dengan Yesus itu tidak sama di dalam Al-Quran dan dalam Alkitab, itu beda, saudara. Ya, namun saudara terus berkata menghina kekristenan. Ya, saya melihat di YouTube saudara selalu muncul dengan menghina kekristenan dan seterusnya. Ya, bagi saya tidak jadi masalah, karena saudara mau ngomong seperti apapun juga, Yesus tetap Yesus sepanjang masa.
dia tetap Tuhan sepanjang masa. Beda dengan Nabi saudara, kalau dihina pasti kita masuk penjara, ya. Tapi kalau Yesus itu memang dia datang untuk mengampuni dosa. Jadi mau dihujat dia seperti apa, mau menghina dia seperti apa, ya no problem, tidak jadi masalah saudara. Namun harus tahu dia berkuasa di sorga, ya, dia yang punya kekekalan. Jadi saudara yang terkasih, Yesus sendiri berkata dia adalah Tuhan. Makanya murid-murid panggil dia Tuhan. Dalam Matius 18 ayat yang ke-21, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Kalau Yesus tidak berkata dia adalah Tuhan, tidak mungkin murid-murid panggil dia Tuhan, saudara. Nah, ketika murid-murid panggil dia Tuhan, Yesus tidak marah, Yesus tidak larang, saudara, karena memang dia adalah Tuhan. Ya, di ayat yang ke-22 dari Matius 18, saudara yang kekasih, di ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Yesus itu tidak marah ketika murid-murid panggil dia Tuhan, karena memang dia berkata dia adalah Tuhan. Makanya murid-murid dan orang-orang yang pada waktu itu datang untuk menerima mujizat selalu memanggil dia Tuhan, saudara yang terkasih. Nah, saudara, banyak ayat-ayat menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara, Yohanes 8, saudara yang terkasih, dalam ayat 12 dengan perikop Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tidak ada satu nabi di kolong langit sehebat Yesus Kristus yang berkata akulah terang dunia, yang berkata aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seperti Yesus. Kenapa Yesus berkata? Karena memang dia adalah Tuhan, saudara yang terkasih. Di ayat 13, saudara, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Ayat yang ke-14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yesus tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Dia datang dari sorga, maka dia tahu jalan pulang ke sorga. Tidak ada satu nabi yang hebat turun dari langit dan berkata dia akan kembali ke sorga. Tidak ada. Jadi kalau Yesus itu bukan Tuhan, maka tidak ada gunalah saya menyembah dia, saudara. Saya tidak mau menyembah nabi yang mati di dalam kubur, saudara, tapi saya mau menyembah Yesus yang adalah juru selamat, yang membuat kita semakin percaya ketika dia bangkit dari kematian. Itulah yang membuat kekristenan sangat berarti, saudara. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka tidak ada gunanya Kristen ini ada di kolong langit. Tapi membuat kekristenan sangat berarti karena menyembah kepada dia yang hidup, berkuasa sampai selama-lamanya. Jadi saudara, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang percaya kepadanya pasti selamat. Dengarkan sobat, sunat itu tidak ada urusan dengan sorga, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena untuk masuk surga itu syaratnya bukan sunat, saudara, tapi syaratnya percaya kepada Yesus. Karena itu jalan yang Tuhan berikan. Tidak ada Tuhan berkata mau masuk surga harus sunat, saudara. Mau masuk surga jangan makan daging babi. Itu tidak betul. Karena surga tidak ada urusan dengan sunat. Surga tidak ada urusan dengan makan daging babi. Surga itu berurusan dengan jalan yang Tuhan berikan. Pertama, hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Namun yang kedua, untuk seluruh dunia, untuk semua manusia yang percaya apapun agamanya. Kalau dia percaya Yesus, pasti dia sampai ke sorga. Haleluya, salam kemenangan iman.